Selamat sore, perkenalkan, nama saya Marica Sari Utari Bruginting dari kampus Universitas Negeri Medan dengan NIM 2183411 Prodi Pendidikan Musik. Dan saya merupakan mahasiswa program Permata Sakti tahun 2020 dengan kampus tujuan Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2020-8289007 dengan saya mengambil mata kuliah Wisata dan Budaya dalam kajian sejarah yang berisi 2 SKS dalam 1 semester. Untuk saat ini, saya mahasiswa semester 5. Nah, pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan wisata di daerah tempat saya tinggal, yaitu namanya adalah Wisata Alam Pohon Damai, Desa Simempar, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, Wisata Alam Pohon Damai ini terletak di Desa Simempar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, apa sih wisata alam pohon damai ini? Apa-apa saja objek wisatanya? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Objek wisata alam pohon damai ini yang paling dikenal orang adalah air terjunnya. Tapi bukan hanya air terjun saja, ada juga outbound dan pelatihan bagi pecinta alam lainnya seperti panjat tebing, outbound, dan sungai, dan ada juga rumah pohon, dan banyak segala macamnya nanti akan saya jelaskan. Nah, wisata alam pohon damai didirikan oleh penduduk setempat, yakni warga desa Simempar. Jadi, dengan keinginan warga atau masyarakat di desa Simempar untuk mengembangkan dan membangun desa wisata, membuat pemerintah desa setempat mengelola. Jadi, selain menawarkan wisata alam, tempat wisata Deli Serdang yang dikelola dengan sistem badan usaha milik desa. Jadi, dengan dorongan warga setempat, lalu dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDes, bisa dikatakan juga pemerintahan desa seperti itu. Nah, awalnya wisata alam pohon damai ini mulai dikembangkan pada tahun 2016. Yang dulunya pengunjung hanya tahu bahwa wisata alam pohon damai itu dikenal sebagai objek wisata air terjun yang seperti saya katakan tadi. Namun seiring berjalannya waktu, wisata alam pohon damai tidak hanya air terjun, tapi seperti yang saya katakan tadi, outbound, dan pelatihan bagi pecinta alam seperti panjat tebing dan lain-lain seperti itu. Nah, meskipun dikatakan wisata alam pohon damai, mengapa? Padahal objek wisatanya air terjun nih. Kenapa dikatakan wisata alam pohon damai seperti itu? Nah, awalnya dulu konon ceritanya kenapa dinamakan pohon damai bukan karena air terjunnya, tapi ada fenomena alam yang membuat dinamakan wisata alam pohon damai oleh warga setempat. Nah, bagaimana ceritanya? Jika kita ingin trekking menelusuri hutan, kan kita mau ke air terjun nih. So pasti kita menelusuri hutan dulu, trekking hutan dulu sampai ke air terjun. Nah, di hutan ini terdapat pohon yang besar. Zaman dulu, air terjun itu digunakan untuk ritual-ritual adat, bisa dikatakan seperti adat Karo atau adat Simalungun, seperti pada dominannya desa Simempar kebanyakan adalah suku Batak Karo dan suku Batak Simalungun. Konon, air terjun Simempar itu digunakan sebagai ritual permandian untuk orang atau untuk orang suku Batak Karo atau Batak Simalungun. Nah, konon pohon besar ini yang ketika kita menuju wisata air terjun Simempar, kita akan melewati hutan yang lebat dan di tengah-tengah hutan ini terdapat pohon besar. Konon ceritanya ketika kita melewati pohon besar ini, maksudnya jika kita mengelilingi pohon dengan teman-teman secara bergandengan tangan, lalu memeluknya dengan bersamaan, bisa membuat kita merasa damai dan bahagia. Jadi jika kita datang ke sana dengan perasaan gundah gulana, dengan perasaan sedih,
kalau kita memeluk pohon itu, konon kata pengembang wisata di sana akan merasakan damai dan bahagia seperti itu. Jadi bisa ditawarkan juga kepada teman-teman yang ingin berkunjung yang sedang merasakan gundah gulana, boleh langsung datang ke sana dan merasakan bagaimana kedamaian ketika memeluk pohon besar itu. Kalau saya pribadi, saya sudah kurang lebih 4 kali ke sana. Memang lelah dalam perjalanan ketika trekking untuk ke air terjun, tapi ketika kita melihat pohon-pohon yang lebat, hutan yang lebat, apalagi kalau kita sudah sampai di air terjun, semua lelah terbayarkan. Dan kita merasakan ada kepuasan tersendiri seperti itu. Nah, ini dia pohon damai yang saya katakan tadi, pohon yang besar, dan jika kita memeluknya secara bersama dengan teman-teman kita akan merasakan damai. Nah, seperti itu ceritanya, makanya dikatakan wisata alam pohon damai. Nah, wisata alam ini memang betul-betul alam. Maksudnya asri, tidak ada seperti objek-objek wisata lainnya yang dikembangkan dengan kekinian seperti itu. Tapi ini yang betul-betul alam asri sesungguhnya seperti itu. Yang kita lihat memang air terjun, pohon yang besar, hutan yang lebat, seperti itu. Tidak ada yang tambah-tambahi. Kecuali di base camp. Nanti saya akan ceritakan base camp sebelum kita trekking ke dalam air terjun atau ke dalam hutan. Ada base camp yang dibuat warga desa setempat untuk ditempati ketika kita belum mau masuk ke dalam air terjun. Nah, di sini saya akan menjelaskan, wisata alam pohon damai tidak hanya dikenal dengan air terjunnya, namun pengembang wisata juga membangun pondok atau base camp yang saya ceritakan tadi. Kalau tadi kita menelusuri hutan dan air terjunnya, itu memang betul-betul objek wisatanya ya alam gitu, nggak ada kita tambah-tambahi yang membuat seperti wisata-wisata objek-objek lainnya seperti pengembangan milenial infrastruktur yang lain seperti itu. Tapi di objek lainnya di wisata alam pohon damai ini, pengembang wisata atau warga desa setempat juga membangun pondok atau base camp. Nah, base camp ini bertempat di bawah sebelum kita masuk ke dalam hutan atau menuju ke air terjun. Apa saja yang ada di base camp itu ataupun di pondok itu? Ya tentunya ada pondok, ada base camp. Terus dibangun juga infrastruktur rumah pohon gitu supaya kelihatan unik gitu loh. Jadi buat orang yang nggak mau datang ke hutan ataupun nggak mau trekking ke hutan atau nggak mau trekking ke air terjun karena membutuhkan waktu yang sangat banyak dan membutuhkan tenaga yang sangat banyak, mungkin wisata alam pohon damai juga bisa menyediakan untuk orang yang tidak bisa naik ke dalam hutan. Seperti itu, yang disediakannya adalah base camp, pondok, rumah pohon, ada juga musola, ada juga aula pertemuan. Aula pertemuan ini digunakan jikalau ada teman-teman yang dari organisasi-organisasi ataupun dari gereja-gereja, dari organisasi-organisasi lainnya yang ingin membuat pertemuan, boleh juga langsung di sana sekalian melihat bagaimana keasrian wisata alam pohon damai tersebut. Karena di pondok ini juga, dia sudah seperti hutan. Di sekitaran pondok itu, kita dikelilingi oleh pohon-pohon yang lebat, seperti itu. Jadi, wisata alam pohon damai ini memang betul-betul alam, yang betul-betul yang kita lihat itu adalah alam, nggak ada bantu-bantuan apapun. Cuman dikembangkan dan dikelola oleh warga desa, seperti itu. Nah, setelah aula pertemuan, ada juga taman-taman yang rapi dan bersih. Jadi taman-taman itu ada bunga, jembatan-jembatan yang unik, yang dibangun kecil-kecilan, seperti itu. Yang unik lah. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Nah, posko dijadikan menjadi tempat wisata bagi pengunjung yang tidak sempat atau tidak ingin trekking ke air terjun Simampar, seperti yang saya bilang tadi. Di posko juga bisa membuka tenda bagi pengunjung yang ingin bercamping. Jadi kan kita mau trekking nih ke air terjunnya, ke hutannya, membutuhkan waktu berjam-jam. Kalau saya kemarin ada waktu 3 jam ke atas dan 3 jam ke bawah. Jadi 6 jam dong. Jadi kalau kita nggak sempat pulang atau tempat kita jauh, boleh juga ngecamp dan bisa sewa tenda di sana. Karena di sana juga disediakan. Gitu. Nah, tadi kita pengunjung juga bisa bercamping. Tidak hanya itu juga, di sisi kiri posko juga ada sungai yang jernih. Jadi pengunjung juga boleh berenang-berenang di sana. Jadi
Jikalau ada teman yang tidak ingin naik ke air terjun atau belum punya nyali yang kuat untuk mengeluarkan segala tenaga ketika trekking menuju air terjun, boleh juga menikmati di poskonya atau di pondoknya. Karena bukan hanya pondok aja, kita dikelilingi juga dengan pohon-pohon yang lebat, ada aula pertemuannya, ada musola, ada toilet, ada sungainya juga, nggak jauh dari pondok, tinggal 5 langkah nyampe gitu. Jadi bisa juga ngecamp, ada aula pertemuannya juga. Jadi untuk yang mau trekking juga ada, untuk yang mau jalan-jalan tidak capek juga ada, seperti yang saya bilang tadi, seperti itu. Tapi poin utamanya wisata alam Pohon Damai memang betul-betul objek wisatanya ya alam yang masih asri gitu. Nah, ini yang saya katakan di pondoknya tadi. Ada rumah pohon, ada pondok, ada taman-taman kecil, dan ada sungai. Jadi kita bisa beristirahat di pondok, kita bisa foto-foto instagramable di rumah pohon, ada juga bisa juga foto-foto di taman-taman sekitaran pondok, bisa juga mandi-mandi di sungai yang jernih di sekitaran pondok, seperti itu. Nah, di sini inilah bisa teman-teman lihat di sini tenda-tendanya dikelilingi dengan pohon-pohon yang tinggi-tinggi dan lebat. Jadi di pondok itu juga sudah terlihat keasrian hutannya seperti itu. Ada juga pondok yang lain, ada juga musola gitu. Nah, jika kita ingin masuk ke hutan atau trekking menuju air terjun, maka kita dikenakan biaya administrasi. Jadi kalau misalnya kita cuma di pondok aja, kita cuma bayar parkir doang. Di mana-mana juga bayar parkir kan kalau tempat wisata. Tapi kalau kita mau masuk ke hutan atau trekking menuju air terjun, maka kita dikenai biaya administrasi untuk membayar ranger yang mana dia akan membawa kita menyusuri hutan dan sampai ke air terjun dan kembali juga pulang ke pondok, seperti itu. Jadi ranger ini kenapa harus sewa ranger? Karena hutannya masih lebat dan terjal, medan-medannya juga masih tinggi, jadi memang betul harus ada yang ngawasin gitu, apalagi kalau kita baru pertama kali datang ke situ gitu. Nah, seperti ini tempat parkirnya, dan itu ada beberapa pengunjung yang datang. Pengunjung yang datang ke sini juga udah berbagai dari tempat, dari luar negeri juga sudah ada gitu, dari Matrip Adventure dari Trans TV juga sudah pernah datang gitu. Nah, jika kita ingin masuk ke hutan atau trekking menuju air terjun, dikenakan biaya administrasi seperti yang saya katakan tadi untuk membayar ranger. Yang mana dia akan bawa kita menyusuri hutan dan sampai ke air terjun dan pulang ke pondok. Uang retribusi masuk yang dan sudah termasuk biaya parkir. Jadi kalau kita ke air terjun, kita kena biaya administrasi nih. Udah sekalian dihitung sama biaya parkirnya juga. Kecuali kalau kita cuma di pondok aja, itu cuma biaya parkir doang gitu. Nah, di sini diperkirakan kemarin saya waktu saya datang ke sana, sepeda motor sebesar 10.000. Yang 10.000 ini belum masuk nih ya, yang masuk ke air terjunnya cuma di pondok itu doang. Kalau menuju air terjunnya Si Mempar tadi, kita harus membayar ranger yang saya bilang tadi untuk mengawasi kita untuk menelusuri hutan sampai ke air terjunnya. Dikenakan biaya sebesar 400.000 sebanyak 15 orang. Jadi dia buat ranger cuma bisa jaga, ranger satu orang cuma bisa jaga 15 orang. Jadi rangernya dibayar 400.000 gitu. Karena memang jujur aja waktu aku pertama kali ke sana, sumpah luar biasa, medannya cukup tinggi, terjal, licin, sampingnya jurang, tebing yang, aduh, pokoknya ini alam banget untuk pecinta-pecinta alam, traveling gitu. Selanjutnya, dibutuhkan waktu sekitar 3 jam berjalan kaki untuk mencapai air terjun Si Mempar. Seperti yang saya katakan tadi, dibutuhkan waktu 3 jam berjalan kaki untuk dapat mencapai air terjun Si Mempar. Kalau pulang pergi, jadinya 6 jam perjalanan gitu. Cukup lama dan ternyata medan jalannya sangat terjal dan melelahkan. Namun setelah sampai, semua lelah pasti terbayarkan karena keasrian dan kelebatan hutannya. Setelah membayar, selanjutnya pengunjung diarahkan menghitung persediaan makanan minuman. Jadi ketika kita udah bayar atau daftar untuk masuk ke hutan,
kita diarahkan sama pengembang wisata di sana untuk menghitung persediaan makanan minuman dan benda-benda plastik yang kita bawa. Ini dilakukan agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, karena nantinya ketika kita kembali dari air terjun, sampah bekas, makanan atau sampah-sampah lainnya akan dihitung kembali. Udah pas belum? Jadi kalau kita hitung sebelum masuk dan setelah keluar, kalau udah seimbang berarti nggak ada sampah dong yang kita tinggalin di sana. Tujuannya untuk bisa menjaga kebersihan dan keasrian hutan di sana. Karena hutan di sana masih sakral. Jadi aku juga bisa bilang hutan di sana yang betul-betul masih sakral. Nggak ada satupun sampah yang saya lihat. Jadi setelah itu ranger memberi instruksi untuk selalu bersama dan saling tolong-menolong selama perjalanan. Jadi kalau misalnya teman kami ada yang cedera, kami harus tunggu dulu atau kami harus pulang. Itu terserah pilihan kami atau pilihan pengunjung seperti itu. Dan ada beberapa aturan yang diarahkan kepada pengunjung untuk menjaga kesakralan hutan dan air terjun. Nah, di sini, ini ketika kami menghitung berapa banyak plastik yang kami bawa dan stok-stok makanan apa aja yang kami bawa, supaya nanti turun dari sana dihitung juga sampah yang kami bawa juga seperti yang kami bawa sebelumnya, seperti itu. Jadi di sini juga pengunjung diarahkan ranger untuk mematuhi protokol hutan demi menjaga kesakralan dan keasrian hutan. Mulai dari tidak membuang sampah sama sekali, karena kalau buang sampah kita dikenakan denda, teman-teman, gitu. Tidak boleh berkata kasar. Jadi aku juga bingung sih pas di sini, karena nggak boleh kata kasar ataupun berkata kotor seperti itu, karena pengembang wisata atau rangernya bilang kalau kita melanggar instruksinya pasti akan ada kejadian seperti itu. Jadi pada saat itu kami selamat-selamat aja karena kami mematuhi protokol yang disarankan oleh rangernya seperti itu. Jadi disarankan juga ketika dalam perjalanan tidak boleh emosi, apalagi bertengkar dengan sama pengunjung atau membuat keributan lainnya. Jadi betul-betul kita fokus trekking, fokus menjelajahi hutan, fokus menjelajahi alam seperti itu. Untuk merasakan kedamaiannya. Mungkin seperti itu. Dan masih banyak peraturan lainnya demi menjaga keritualan hutan. Oke, selanjutnya air terjun Simempar merupakan bagian dari wisata alam Pohon Damai. Jadi seperti yang saya katakan tadi, wisata alam Pohon Damai tidak hanya air terjun, tapi ada juga pondok, sungai, dan pohon-pohon, dan hutan-hutan, taman, rumah pohon, dan lain-lainnya. Jadi air terjun Simempar ini merupakan bagian dari wisata alam Pohon Damai. Keunikan Simempar terletak pada lokasinya yang persis di tengah permadani hutan lebat dengan kejernihan air berwarna biru, hijau toska, mengalir dari puncak dan terdiri dari 3 tingkatan. Jadi yang membuat unik itu, air terjunnya itu 3 tingkatan, teman-teman. Jadi 1 tingkatan, kemudian di bawahnya 2 tingkatan, kemudian di bawahnya 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan. Gitu. Sebenarnya ada 4 tingkatan, cuman yang satu lagi nggak terlalu tinggi air terjunnya seperti itu. Lalu kejernihan airnya itu luar biasa banget karena airnya itu masih hijau banget gitu, jadi kayak biru hijau-hijau toska. Nanti aku akan tunjukin gambarnya gitu. Jadi sebelumnya air terjun Simempar ini dulunya, kata ada seorang kakek yang menjelaskan di sana kemarin, selalu dikunjungi warga sekitar untuk membuat ritual meminta hujan. Jadi warga desa setempat datang ke sana, datang ke air terjun untuk membuat ritual dan meminta hujan datang karena hujan datang ketika saat musim kemarau seperti itu. Seiring berjalannya waktu, ritual itu lama-kelamaan dilupakan oleh masyarakat sekitar. Mungkin oleh perkembangan zaman seperti itu kan. Apalagi sekarang sudah banyak orang yang beragama. Hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah beragama seperti itu. Jadi ritual ini lama-kelamaan dilupakan. Dan sekarang tersebut dijadikan sebagai tempat wisata seperti itu. Malah ketika menjadikan tempat ini menjadi objek wisata atau wisata alam,
membuat daerah ini semakin dikenal oleh pemerintah ataupun orang banyak seperti itu, dan bisa menjadikan pemasukan untuk masyarakat setempat seperti itu. Nah, ini tingkat ketiga, air terjun Simempar. Ini tingkat kedua, air terjun Simempar. Nah, air terjun yang kedua inilah yang disebut air mata kucing. Kenapa? Karena kedalamannya tidak terukur kedalamannya. Jadi aku juga udah pernah ke sini, ke atas sini, itu membutuhkan tenaga yang sangat kuat seperti kita memanjat tebing seperti yang kita ketahui pada umumnya untuk naik ke air terjun kedua ini. Untuk yang air terjun pertama, ketiga juga harus butuh tenaga juga karena harus panjat tebing juga, pakai tali doang gitu. Dan ini juga. Nah, ini sih yang paling gimana ya? Yang paling buat orang penasaran karena airnya itu bisa teman-teman lihat sendiri, dia masih hijau toska gitu. Jernih banget dan dingin banget. Dan kedalaman airnya belum terukur sampai sekarang. Dan belum ada orang yang berani berenang dan termasuk masyarakat setempat seperti itu. Jadi kalau misalkan aku pribadi ketika ngelihat air terjun yang kedua ini, aku ngerasa kayak pusing gitu karena sumpah ini air terjunnya ngeri banget gitu. Kedalamannya nggak terukur, takut juga gitu. Selanjutnya ini tingkat pertama. Kalau tingkat pertama bisa berenang. Kebanyakan orang berenang di tingkat pertama dan di tingkat ketiga tadi. Nah, seperti itu. Di sini juga bisa kita lihat warna airnya masih hijau toska dan masih jernih banget. Dan sumpah ini airnya dingin banget. Nah, potensi alam pohon damai sebelumnya tidaklah ada. Sebelumnya ketika masyarakat setempat hanya memakai wisata alam pohon damai ataupun air terjun Simempar ini menjadi objek ritual, tidaklah ada potensinya. Belum ada yang mengenal. Di mana itu Simempar, di mana itu Gunung Meriah, orang belum tahu. Tapi ketika adanya objek wisata alam pohon damai ini, semakin banyak orang yang mengenal Gunung Meriah itu terletak di mana, seperti itu. Tidak seperti hal biasanya lagi, Gunung Meriah itu adalah pelosok seperti itu. Jadi tempat daerah saya tinggal semakin dikenal semenjak dibukanya atau dikembangkannya wisata alam pohon damai seperti itu. Apalagi dulu masyarakat setempat masih primitif, belum mau dibangun pikirannya, belum mau dibangun pola pikirannya untuk dibangun tempat wisata seperti itu. Apalagi jika ada orang datang ke daerah tempat kami atau orang asing datang, mereka masih terlalu primitif dan masih merasa seperti canggung seperti itu. Jadi karena adanya dorongan masyarakat khusus untuk membangun wisata, maka sekarang terjadi atau terdirikannya lah wisata alam pohon damai tersebut. Nah, membuat orang belum mengetahui potensi yang dimilikinya. Jadi potensi alam pohon damai sebenarnya tidak ada seperti yang saya katakan tadi. Apalagi karena kurangnya promosi wisata, membuat banyak orang belum mengetahui potensi yang dimilikinya. Nah, Desa Simempar terletak di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang. Dulunya, Kecamatan Gunung Meriah tidaklah dikenal oleh banyak orang seperti yang saya katakan tadi. Padahal, alam Kecamatan Gunung Meriah sangatlah asri, mulai dari hutan, sawah, sungai, dan lain-lain. Gunung Meriah dulunya sangat terkenal dengan banyaknya sumber air. Jadi tempat saya tinggal itu banyak sungai, jadi airnya juga masih jernih, masih hijau toska gitu warnanya. Jadi cuman dikenal Gunung Meriah yang banyak air itu ya gitu aja kalau dikenal orang. Sekarang ketika sudah didirikannya wisata alam pohon damai, semakin dikenal dan semakin banyak orang mengunjungi seperti itu. Kecamatan Gunung Meriah di mana-mana sungai, di mana-mana air jernih. Bisa dikatakan Gunung Meriah adalah desa yang sangat pelosok dan jauh dari kota, bisa dibilang desa terpencil juga. Seperti yang saya katakan tadi. Mengapa bisa adanya atau dibangunnya atau dikembangkannya wisata alam pohon damai ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, tingginya permintaan masyarakat terhadap jenis wisata alam mendorong Desa Simempar untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki dan menjadikannya sebagai destinasi wisata alam. Seperti itu.
Melalui pengembangan wisata alam Pohon Damai ini, orang banyak mulai mengenal di mana itu Kecamatan Gunung Meriah, dan wisata alam Kecamatan Gunung Meriah lainnya juga menjadi terikut untuk membangun tempat-tempat wisata lainnya, karena ada banyak wisata-wisata alam yang belum dikembangkan di Gunung Meriah seperti itu. Jadi setelah dikembangkannya atau dibangunnya wisata alam Pohon Damai, wisata alam Kecamatan Gunung Meriah lainnya juga menjadi terikut untuk dibangun, seperti wisata Jumlah Perkayuan, Titik Kembar, Pantai Kenangan, dan masih banyak lagi. Tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan untuk wisata alam Pohon Damai saja dulu. Mungkin di lain waktu saya akan menjelaskan wisata alam Kecamatan Gunung Meriah lainnya. Semakin kemarin semakin banyak wisata alam yang dibangun oleh masyarakat Kecamatan Gunung Meriah, dan semakin banyak orang Gunung Meriah atau masyarakat yang bisa menerima perkembangan wisata alam yang ada di Gunung Meriah seperti itu. Nah, sebelum menutup presentasi ini, saya akan menunjukkan video tentang wisata alam Pohon Damai. Seperti ini. Pohon Damai Simempar namanya, merupakan objek wisata baru air terjun di Desa Simempar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang. Akhir Oktober 2017 lalu, objek wisata baru tersebut mulai dibuka untuk umum. Kenapa dinamakan Pohon Damai Simempar? Dikarenakan ada sebuah pohon berukuran besar menuju air terjun, dan jika bergandengan tangan beramai-ramai mengelilingi pohon tersebut, seakan memeluknya maka akan merasa damai. Bagi warga di sana, hulu Sungai Lau Buaya yang merupakan lokasi air terjun merupakan tempat sakral untuk meminta hujan. Cerita mistis ini pun kerap ada di tempat itu. Pun begitu, bagi pengunjung tidak perlu takut, asal tak berbuat yang aneh-aneh. Bahkan ada lokasi di aliran sungai tersebut menyerupai danau, tidak diketahui kedalamannya. Warga di sana menyebutnya mata kucing. Entah sudah berapa kali, warga coba mengukur kedalamannya dengan mengikat batu pakai tali. Tetapi tetap saja usaha warga tak membuahkan hasil. Sepintas, saking jernihnya air mata kucing tersebut, pengunjung bisa melihat wujud wajah manusia di dalam airnya. Selain itu, pada dinding air terjun juga ada bebatuan menyerupai wajah manusia berukuran raksasa. Hutan yang masih asri dan air sungai yang cukup jernih membuat para pengunjung betah berlama-lama. Jarak tempuh 2 jam pulang pergi dari pos objek wisata Pohon Damai ke lokasi air terjun dengan berjalan kaki. Karena memang tidak bisa dilalui dengan kendaraan apapun, termasuk kereta. Karena kemiringannya mencapai 45 hingga 90 derajat. Hal itu tak membuat pengunjung membatalkan niatnya. Setiba di tempat yang dituju, rasa lelah semuanya terbayarkan. Objek wisata air terjun Pohon Damai merupakan hulu Sungai Buaya yang berada di Desa Silindang, Kabupaten Deli Serdang, dan Sungai Ular pembatas Kabupaten Deli Serdang dengan Serdang Bedagai. Menuju Desa Simempar, ada beberapa rute jalan yang bisa jadi alternatif pilihan untuk mencapai desa tersebut. Di antaranya melalui Medan Lubuk Pakam Bangun Purba Simempar, atau Medan Deli Tua Tiga Juhar Simempar, maupun Medan Berastagi Kabanjahe Saran Padang Simempar. Semua rute itu bisa dilalui mobil maupun kereta. Setibanya di Desa Simempar, biasanya pengunjung disambut oleh kepala desa maupun perangkat kantor desa, dan beberapa warga pengelola objek wisata air terjun Simempar. Mereka mengantar pengunjung ke posko dan mengizinkan untuk beristirahat. Kades, Sekdes, maupun warga di sana sangat ramah dan penuh kekeluargaan. Pengunjung diperlakukan bak keluarga sendiri. Objek wisata tersebut merupakan badan usaha milik desa atau BUMDes. Di Desa Simempar maupun di posko, sangat sulit jaringan handphone, sehingga jika ingin mencari sinyal, harus balik ke kampung atau di gerbang masuk desa. Biasanya, sebelum berangkat ke lokasi air terjun, dari pos 1 diberi briefing pengarahan dari pihak pengelola. Dan kalau beruntung, pengunjung yang berangkat menuju air terjun diranger oleh Kades Simempar, Wari Tarigan, maupun Sekdes, Tarsip Tarigan. Keduanya cukup handal dan mumpuni dengan wilayah tersebut. Paham betul dengan seluk-beluknya, termasuk hal-hal yang dilarang di tempat itu. Ada beberapa aturan yang diterapkan pihak pengelola dan agar dipahami. Masuk ke kawasan wisata air terjun Simempar, diwajibkan memakai jasa ranger. Biaya registrasi dikenakan Rp10.000 dan biaya ranger Rp100.000 per rombongan. Jika ingin melakukan pendakian, pengunjung diharapkan melapor lebih dulu kepada kepala desa atau warga yang ada di lokasi tersebut. Dilarang
membawa narkoba, dan batas trekking terakhir menuju objek wisata air terjun paling lama pukul 13.00 WIB. Deli Serdang, Sumatera Utara, Hendra Sembiring memberitakan. Nah, seperti itu teman-teman, pengembangan wisata alam Pohon Damai di Desa Simempar, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Jadi semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca atau pendengar untuk bisa mengembangkan wisata alam di daerah tempat masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat.